Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang CLS kemarin di Solo, Citizen Law Suite atau pengaduan masyarakat, salah satu saksi pelapor adalah Dr. Tifa. Ternyata Dr. Tifa itu ilmunya hebat, ilmunya segudang, multi ilmu, multilinear, ilmunya segala macam ilmu dia bisa. Nah, dalam kesaksiannya dia mengatakan seperti itu. Bahkan dia menyamakan dirinya dengan dia maha guru, gurunya para orang-orang yang membutuhkan jurnal, maha guru jurnal, ya, dan menyamakan dirinya dengan Socrates dan Galileo Galilei. Hebat. Kita perlu memberi aplaus kepada Dr. Tifa. Dan hakim itu sampai melongo, ya, terheran-heran melihat kesaksian dari Dr. Tifa. Kita lihat aja dulu videonya seperti apa. Seseorang bernama Joko Widodo ini bukan foto mayat, ini foto orang hidup kan. Jadi pada saat dia sedang difoto, dia juga sedang bergerak. Cuma gerakannya bisa makro, bisa mikro kan. Kalau gerakan makro dia berdiri kayak gitu. Gerakan mikro seperti misalnya dia melakukan sesuatu di freeze oleh foto itu. Nah, ini sangat comparable dengan misalnya saya membuat perbandingan Bayesian dengan foto dari Pak Joko Widodo yang sedang pidato. Itu kan dia sedang pidato. Menjadi saksi yang mulia. Ya. Jadi ijazah asli ini saya pun juga melakukan penelaahan dengan panca indera saya karena saya menemukan. Pernah melihat aslinya? Melihat aslinya. Ya. Karena itu saya tahu persis panca indera. Saya bertemu dengan ijazah ini langsung. Asli panca indera. Nggak bisa kita nyatakan ya berarti kan? Bukan, dia melihat ketemu dengan pemilik ijazah ini. Jadi panca indera jadi Maksudnya Oh, dia Pak, langsung ketemu dia. ketemu dengan siapa Pak ini? Pemilik ijazah ini. ahli waris. Yang pernah menjadi saksi di sini. Ya. Jadi saya saya datang ke rumahnya melakukan pengujian dengan panca indera saya, dengan mata, dengan terabaan, sehingga saya tahu persis bagaimana arsitektur dari ijazah asli Kehutanan UGM ini. Tahun yang sama. Ya, di tahun yang sama. 1985 ya? Ya, tahun 1985. Yang jelas adalah pada ijazah ini tampak sekali ada watermark sebagai arsitektur yang paling dominan pada ijazah ini. Kemudian ada emboss atau cap ceklok untuk mengunci ijazah dari rektor. Kemudian materai yang sesuai dengan undang-undang tahun 2013 bahwa pada tahun 2003 ya. Jadi sesuai dengan undang-undang bahwa materai yang berlaku pada tahun 1985 itu Rp500. Jadi ini, nah kemudian ketika saya melakukan pengujian yang mulia, apakah kalau di fotokopi berulang kali itu watermarknya hilang dan apakah embossnya hilang? Ternyata tidak yang mulia. Jadi ini saya fotokopi berulang kali. Ternyata watermarknya ya berulang kali. Hasilnya ternyata watermarknya masih jelas, kemudian embossnya masih jelas. Ya, nah ini tidak terjadi pada ijazah yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo yang dimuat oleh Dian Sandi. Kita bisa melihat perbedaannya. Membutuhkan kalian yang berhubungan Scopus, ya, atau pada jurnal-jurnal yang terindeks HI, terindeks U1, T2, T3, T4 itu. Satu kalau di Indonesia, ini adalah orang-orang yang membutuhkan PUM untuk kenaikan pangkat, ya. Itu dia punya kewajiban untuk itu. Saya sudah melampaui itu, Mas. Saya posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya, karena itu maka saya sudah beranjak. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle.
Oracle itu seperti oracle di masa lalu 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Socrates, ya, Galileo. Itu mereka mentahbiskan karyanya itu bukan lagi pada jurnal-jurnal, tetapi pada buku-buku seperti ini, ya. Buku saya ini, insya Allah ada 40 buku ya, yang sudah terbit ada 5, ya. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Kalau seandainya satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 jurnal. Ya, jadi tidak penting untuk seseorang seperti saya itu menerbitkan jurnal lagi. Saya tidak butuh pun. Yang sekarang ini saya butuhkan adalah saya mengajar, saya membagi ilmu saya. Ya, itu ya Mas. Jadi supaya kok Mas Pak, maaf. Ya, dari beberapa cuplikan kesaksian Dr. Tifa, ya, kita lihat tadi hakimnya terheran-heran. Semua ilmu Tifa bisa. Ya. Penelitian dia udah 25 tahun yang lalu mulai menjadi peneliti. Dan dalam bukunya dia sudah menerbitkan 40 buku kurang lebih. Dan salah satu bukunya itu terdapat 2000 jurnal. Makanya dia waktu dicercah pernah membuat jurnal, jawabannya itu bukunya itu sudah ada 200 jurnal, tidak butuh membuat jurnal lagi seperti apa yang dilakukan Galileo Galilei dan Socrates dan yang lain. Dia nggak pernah buat jurnal, tapi dia bikin buku. Nah, dia menyamakan Tifa itu kelasnya sama dengan Socrates, Galileo Galilei, dan banyak lagi orang-orang zaman dulu, tokoh-tokoh ilmuwan zaman dulu. Ya. Dan sekali lagi, hakim hanya bisa melongo. Melongonya hakim itu apakah dia heran atau dia heran dengan keahliannya atau heran dengan omongannya atau dia bahkan tidak percaya. Ya, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Sekali lagi, dalam persidangan ini Tifa hebat. Dia ilmuwan yang multi talenta, multidimensi, bahkan dia bisa mendapatkan ilmu atau bisikan dari alam gaib. Wassalam.